Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Pak, tolong anterin belanjaan saya sampai ke rumah ya, ucap seorang ibu-ibu yang sudah biasa sewa becaknya Pak Sugi. Si ibu itu memang selalu borong belanjaan sayuran di pasar yang mungkin dia jual lagi di rumah. Dan dia pun pulang duluan dengan motornya. Dan kebetulan Pak Sugi sudah tahu di mana rumahnya ibu-ibu itu. Pak Sugi yang dari pagi memang baru dapat sedikit penumpang. Akhirnya dengan semangat dia langsung mengangkut semua belanjaan dan ditatanya di becak. Pak Sugi ini berusia sekitar 45 tahun dan kesehariannya dia memang menjadi tukang becak di pasar demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun di pasar itu tidak hanya Pak Sugi saja yang narik becak, ada juga yang lainnya, namun mereka mangkal di tempat beda-beda. Dan salah satu tukang becak lain yaitu Pak Dito yang umurnya juga tidak jauh beda dengan Pak Sugi. Namun Pak Dito ini kadang suka iri dengan Pak Sugi yang kadang selalu mendapatkan penumpang. Memang dulunya tempat mangkal Pak Sugi sekarang adalah bekas tempat mangkalnya. Hingga suatu saat Pak Dito memutuskan untuk pindah dari situ karena sudah sepi. Dan kini telah ditempati oleh Pak Sugi dan dia iri akan hal itu. Usai menata semua sayuran ke becak, Pak Sugi pun bergegas berangkat menuju ke rumah ibu-ibu itu. Dia juga melewati tempat mangkal Pak Dito. Namun ketika disapa oleh Pak Sugi, dia sangat acuh dan tidak peduli pada Pak Sugi. "Pak Dito, mari Pak." Pak Dito hanya memalingkan wajahnya seolah tak menanggapi kehadiran Pak Sugi. Namun Pak Sugi tidak memikirkan hal itu. Dia bergegas lanjut untuk jalan. Usai beberapa menit kemudian, Pak Sugi pun tiba di tujuan. Kemudian ibu-ibu itu bantu nurunin semua belanjaan yang ada di becak. Tak lupa kemudian Pak Sugi dibayar oleh ibu itu. Bahkan kala itu ibu-ibu itu memberi sedikit makanan buat Pak Sugi. "Ini uangnya ya Pak, sama ini ada sedikit makanan buat Bapak." "Wah, makasih banyak ya Bu." "Iya Pak, sama-sama." "Ya udah Bu, kalau gitu saya pamit dulu ya Bu, mau ke pangkalan lagi." Singkat cerita, hari pun sudah sore. Pak Sugi bersyukur tadi waktu siang dapat penumpang lumayan dan kini dia memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Dia merasa senang hari itu. Namun tidak dengan Pak Dito yang hari itu cuma mendapatkan satu penumpang saja. Dari pagi sampai sore, kebanyakan orang malah menuju ke tempat Pak Sugi. Pak Dito pun benci dengan fakta itu. Dia berniat akan merebut kembali tempat mangkal lamanya itu besok harinya, apapun caranya. Sementara Pak Sugi setibanya di rumah, dia disambut oleh istrinya yaitu Bu Septi yang baru selesai masak buat makan malam. "Assalamualaikum Bu." "Waalaikumsalam Pak, sudah pulang?" "Iya Bu, alhamdulillah hari ini Bapak dapat penumpang banyak." "Syukurlah alhamdulillah kalau gitu Pak, Ibu ikut senang dengarnya." "Iya Bu, tolong buatkan Bapak kopi ya." "Iya Pak, tunggu ya bentar." Saat itu Pak Sugi duduk di depan teras rumah dan Bu Septi segera ke dapur untuk membuatkan secangkir kopi. Beberapa saat kemudian Bu Septi pun datang ke teras. "Ini Pak kopinya." "Makasih ya Bu." Kemudian Pak Sugi pun menyeruput kopi itu. "Loh, kok pahit Bu?" "Ya pahit lah Pak, orang gulanya juga sudah habis, belum beli." Dan akhirnya sore itu, Pak Sugi pun memberikan uang kepada Bu Septi untuk membelikan gula. Dan Bu Septi pun beranjak ke warung. Di rumah, mereka hanya tinggal bertiga. Sebetulnya Pak Sugi mempunyai 2 anak. Tapi anak yang sulung yaitu si Farid sudah mulai merantau di kota. Sedangkan adiknya yang bernama Cici masih sekolah SMP. Farid pernah bilang sama bapaknya untuk kerja jadi tukang becak.
biar Farid saja yang akan mencari uang bantu biayai sekolah adiknya. Namun Pak Sugi menolak keras dan menyuruh Farid untuk fokus buat masa depannya saja. Malam itu, Pak Sugi, Bu Septi dan Cici makan bersama sambil dongengan seperti pada umumnya keluarga yang biasanya. Usai makan, Cici langsung beranjak ke kamar untuk belajar dan tidur setelahnya. Sementara Pak Sugi dan Bu Septi duduk di ruang tengah sambil nonton televisi. Rumah mereka itu tidak terlalu besar, hanya rumah sederhana biasa. Dan malam itu Pak Sugi juga menyerahkan uang hasil membecaknya tadi pada Bu Septi dan meminta maaf karena gak bisa menghasilkan uang banyak. Ini Bu, uang hasil becak hari ini. Maaf ya Bu, Bapak cuma dapat segini, belum bisa dapat uang banyak. Gak apa-apa Pak, ini aja sudah alhamdulillah. Ternyata diam-diam tanpa sepengetahuan Pak Sugi, Farid ini kadang mengirimkan sebagian gajinya pada Bu Septi karena barangkali ada kebutuhan mendadak di rumah. Dan ketika malam sudah mulai larut, Pak Sugi dan Bu Septi pun memutuskan untuk beranjak tidur karena sudah lelah. Esok paginya, Bu Septi sudah disibukkan menyiapkan sarapan buat Cici dan sekitar pukul 6:30-an, mereka sarapan bersama pagi itu dengan menu seadanya. Setelahnya Cici pun pamit untuk berangkat ke sekolah dengan naik sepeda. Pak, Bu, aku berangkat sekolah dulu ya. Iya nak, kamu belajar yang pintar ya, ucap Pak Sugi. Kamu hati-hati di jalan ya nak, timpal Bu Septi. Dan setelah Cici berangkat ke sekolah, Pak Sugi beranjak menuju ke becaknya yang ada di depan rumah dan mengelap kursinya dengan kain. Sedangkan Bu Septi di dapur menyiapkan bekal buat Pak Sugi untuk makan siang nanti di pasar. Pak Sugi pun kemudian hendak pamitan dengan Bu Septi. Saat itu Bu Septi segera memberikan bekal pada Pak Sugi. Dan tidak lupa, Pak Sugi juga meminta doa kepada Bu Septi agar hari ini bisa mendapatkan rezeki yang lebih. Bu, Bapak berangkat kerja dulu ya. Iya Pak, ini bekalnya, nanti jangan lupa di bawah. Nanti dimakan ya, buat makan siang. Iya Bu, makasih ya. Dan doain Bapak ya Bu, biar hari ini bisa dapat rezeki lebih. Iya Pak, pasti. Bapak hati-hati ya. Setelahnya Pak Sugi pun segera pergi ke pasar ke tempat pangkalnya. Namun setibanya di pasar, Pak Sugi terkejut karena tempat mangkalnya itu kini telah ditempati oleh Pak Dito. Pak Sugi kemudian menanyakan kepada Pak Dito kalau tempat itu bukan tempatnya Pak Dito lagi. Loh, maaf Pak Dito, kok Bapak ada di pangkalan saya? Ini kan bukan pangkalan Bapak. Namun saat itu Pak Dito malah menyuruh Pak Sugi untuk pergi. Pak Dito berdalih bahwa mulai sekarang tempat ini akan jadi tempatnya lagi karena memang dulunya seperti itu. Terserah saya dong Pak, kan ini dulunya tempat mangkal saya. Dan mulai sekarang tempat ini menjadi tempat saya lagi. Bapak saja yang pergi dari sini. Loh, gak bisa gitu dong Pak. Saya gak mau cari tempat lain karena ini tempat saya, ucap Pak Sugi. Enak aja kamu bilang siapa kamu. Yang lebih lama di sini kan dulu itu aku. Kamu pergi saja sana cari tempat lain. Akhirnya Pak Sugi pun memutuskan untuk mengalah saja daripada meladeni Pak Dito yang sifatnya memang sudah batu dan gak mau ngalah. Pak Sugi pun terpaksa menuju ke tempat mangkalnya Pak Dito yang baru. Dia berharap semoga bisa mendapatkan penumpang di sana. Pak Dito tertawa puas karena berhasil mengusir Pak Sugi dan berkata semoga gak dapat penumpang di sana. Hahaha, semoga kamu gak dapat penumpang di sana, ucap Pak Dito dengan sombongnya sambil tertawa puas. Pak Sugi mencoba untuk ikhlas dan sabar menghadapi tingkahnya Pak Dito yang sudah tua tapi kayak bocah. Dan beberapa saat kemudian, Pak Sugi sudah tiba di tempat mangkal yang baru dan dia duduk di becaknya sembari menunggu penumpang yang datang. Usai beberapa jam kemudian, datanglah seorang ibu-ibu ke tempatnya Pak Dito yang kini mangkal, namun dia terkejut karena di situ bukan Pak Sugi yang biasanya ada di situ. Loh kok bukan Pak Sugi yang biasanya, ujar ibu itu. Namun Pak Dito saat itu langsung bangkit dan menawarkan jasanya serta menyebutkan tarifnya. Tapi ibu itu menolak karena tarifnya lebih mahal daripada pas sama Pak Sugi.
Mau kemana Bu? Biar saya antarkan ya. Kira-kira dari sini sampai ke rumah saya berapa Pak? Rumah saya ada di desa kah? Tanya si ibu itu. Oh 50.000 saja Bu. Hah? Mahal amat Pak. Gak jadi ya? Lebih baik sama Pak Sugi saja yang harganya lebih murah. Ucap ibu itu yang kemudian pergi meninggalkan Pak Dito. Dan itu tidak hanya sekali, bahkan sampai berkali-kali ada ibu-ibu yang datang di sana yang biasa langganan dengan Pak Sugi. Dia nggak mau kalau harus naik becaknya Pak Dito. Sementara Pak Sugi yang kini sedang duduk di becaknya menunggu penumpang. Dia masih kesal dengan sikapnya Pak Dito tadi yang telah merebut pangkalannya. Namun tiba-tiba saja salah satu ibu-ibu yang tadi nggak jadi naik becaknya Pak Dito melihat Pak Sugi ada di tempat lain, segera menghampirinya. Loh Pak Sugi, kenapa nggak mangkal di tempat biasanya saja sih Pak? Kalau di sini kan sayanya jadi kejauhan. Ini ya Pak, tolong seperti biasa bawakan belanjaan saya di dalam pasar. Oh iya Bu, saya ambil dulu ya belanjaannya. Di tempat seperti biasa kan Bu? Iya Pak. Beberapa saat kemudian, setelah Pak Sugi menata semua belanjaannya itu, ibu itu naik di atas becak dan segera pulang menuju ke rumahnya. Kala itu Pak Sugi kebetulan melewati Pak Dito lagi, dan Pak Dito saat itu melihat penumpangnya Pak Sugi itu adalah ibu-ibu tadi yang tidak jadi naik becaknya itu, malah semakin kesal dan marah. Kurang ajar, kenapa dia selalu dapat penumpang sih? Padahal tempatnya kan sudah aku rebut. Geramnya sambil bersungut-sungut. Sementara selama perjalanan mengantarkan ibu itu, Pak Sugi ditanyai lagi alasannya kenapa dia bisa pindah mangkalnya. Karena tadi belum sempat menjawab pertanyaan darinya. Oh iya Pak, tadi Bapak belum jawab pertanyaan saya. Bapak kenapa pindah mangkalnya Pak? Iya Bu, terpaksa. Tadi pagi tiba-tiba saja Pak Dito merebut pangkalan saya. Dan saya nggak mau cari ribut, akhirnya saya pun memilih untuk mengalah saja Bu, ujar Pak Sugi. Oh, saya juga nggak suka dengan Pak Dito Pak. Becaknya aja nggak kelihatan bersih, udah gitu ongkosnya juga mahal, timpal ibu itu. Memang selama ini Pak Dito jarang banget membersihkan becaknya, dia termasuk pemalas. Dan beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun sampai di tujuan. Dan si ibu itu segera membayar setelah semua belanjaannya sudah diturunkan oleh Pak Sugi. Usai semuanya selesai, Pak Sugi pun kembali lagi ke pasar. Dan setibanya di pasar, Pak Sugi pun bersyukur meskipun tadi pagi telah dicurangi oleh Pak Dito. Karena memang jika sudah menjadi rezeki pasti tidak akan tertukar. Dan ternyata benar, beberapa saat kemudian tidak hanya sekali, bahkan berkali-kali datang penumpang ke tempat Pak Sugi. Pak Sugi pun mengucap syukur kala itu. Hingga sore pun telah tiba ketika Pak Sugi hendak pulang. Tiba-tiba saja Pak Dito menghampirinya. Dia marah pada Pak Sugi dan menuduhnya telah berkata sesuatu yang buruk kepadanya sehingga Pak Dito nggak dapat penumpang. Padahal Pak Sugi tidak pernah sama sekalipun menjelek-jelekan Pak Dito. Sebenarnya Pak Dito berbuat demikian karena dia merasa tersaingi dan iri pada Pak Sugi. Dan saat itu Pak Sugi pun memberikan nasihat kepada Pak Dito. Pak, menurut saya sebaiknya Bapak rubah sikap Bapak. Jangan sombong dan jangan sok-sokan bahkan arogan. Mungkin saja penumpang gak suka dengan sikap Bapak yang seperti itu, ucap Pak Sugi. Namun Pak Dito malah merasa tersindir dengan ucapan Pak Sugi. Padahal sebenarnya maksud Pak Sugi ini baik. Namun Pak Dito malah marah dan tiba-tiba mendorong Pak Sugi sampai jatuh tersungkur dan lalu memakinya. Maksudnya apa Bapak ngomong seperti itu? Merasa paling benar ah? Gak usah sok-sokan nasihatin saya. Ini semua gara-gara Bapak. Dulu saya di sini belum ada Bapak, selalu rame, tapi Bapak datang malah membuat saya sepi. Namun untungnya para warga yang melihat itu langsung menolong Pak Sugi dan malah memarahi Pak Dito untuk jangan membuat onar di situ. Pak Dito yang merasa tersudutkan atas kelakuannya sendiri itu akhirnya merasa malu dan dia pun mutusin pergi dari situ dengan masih membawa rasa marah dan dendam pada Pak Sugi.
Sedangkan Pak Sugi berterima kasih kepada orang-orang yang sudah bersimpati padanya. Bahkan orang-orang tersebut bilang kepada Pak Sugi kalau misal nanti Pak Dito berulah lagi, untuk nanti laporkan saja ke Satpam biar kena teguran. Makasih ya bapak-bapak sudah mau nolongin saya. Sama-sama Pak. Lain kali kalau misal nanti Pak Dito berbuat seperti itu lagi, mending laporin aja ke Satpam Pak. Iya Pak, siap. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Kalau gitu saya pamit pulang dulu Pak. Pamit Pak Sugi. Sore itu Pak Sugi mengayuh becaknya dengan sangat lemas karena dia merasa sakit di tubuhnya. Beberapa saat kemudian akhirnya Pak Sugi pun sampai di rumah. Saat itu segera Pak Sugi meletakkan becaknya di halaman dan beranjak duduk di depan teras rumah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bapak kenapa kolesu gitu Pak? Tanya Bu Septi. Kemudian Bu Septi segera beranjak ke dapur lalu membuatkan kopi dan membawanya keluar untuk disuguhkan kepada Pak Sugi. Ini Pak kopinya. Makasih ya Bu. Bapak beneran gak kenapa-napa Pak? Iya Bu, Bapak gak apa-apa. Nanti Bapak ceritain nanti malam saja ya. Sekarang Bapak mau istirahat biar tenang dulu. Kemudian Bu Septi pun menganggukkan kepala dan meninggalkan Pak Sugi sendirian di depan agar bisa lebih tenang. Namun dia masih penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan suaminya itu. Dan malam harinya ketika selesai makan bersama, Pak Sugi sekeluarga kumpul di depan televisi. Tiba-tiba saja Cici minta uang, katanya ada iuran kerja kelompok di sekolahnya sebesar 30.000. Bu, aku minta uangnya dong. Buat apa nak? Buat iuran kerja kelompok Bu besok 30.000. Lalu Bu Septi pun segera mengambilkan uang dan memberikan uang itu kepada Cici. Setelahnya Pak Sugi menyuruh Cici untuk segera ke kamar untuk belajar. Setelah Cici masuk ke dalam kamar, kemudian Pak Sugi menceritakan kejadian tadi sore yang dialaminya itu kepada Bu Septi. Pak Sugi menceritakan kalau Pak Dito itu tiba-tiba saja tadi pagi merebut pangkalan becaknya, bahkan sampai mengusir Pak Sugi untuk mencari pangkalan lain. Dan Pak Sugi juga menceritakan tentang dirinya yang hendak pulang tadi ketika dihampiri oleh Pak Dito dan malah menyalahkannya dan juga memarahinya karena iri dan bahkan mendorong Pak Sugi ini sampai jatuh tersungkur. Bu Septi terkejut mendengar itu dan dia khawatir dengan suaminya. Bu Septi menanyakan keadaan suaminya, takut ada luka. Terus Bapak gimana Pak, ada luka enggak? Sini biar Ibu obatin. Gak apa-apa kok Bu, cuma lecet dikit aja. Waktu tadi tangannya nahan waktu jatuh. Namun Pak Sugi bilang kepada Bu Septi kalau dia tidak akan membalas perbuatannya Pak Dito. Dia malah berharap kalau Pak Dito itu bisa berubah. Sungguh baik sekali hatinya Pak Sugi. Pak Sugi pernah mendengar pepatah yang membuatnya berpikiran seperti itu. Jika ada yang berbuat jahat kepadamu, janganlah kamu balas jahat padanya. Balaslah dengan kebaikan. Mungkin kelak ia akan berubah jadi baik sebab kebaikan yang kau ajarkan padanya. Bu Septi yang mendengar itu hanya bisa berdoa supaya suaminya itu selalu dilapangkan rezeki dan dijauhkan dari sifat iri dan dengki agar tidak jadi seperti Pak Dito. Sementara di tempat lain, Pak Dito di rumah masih mutung-mutung. Ia masih tidak terima atas kejadian di pasar tadi karena orang-orang malah membela Pak Sugi. Pak Dito yang memang gak ngotak, memang dasar tabiatnya sendiri saja yang buruk, malah menyalahkan orang lain. Pak Dito pun berniat untuk membuat Pak Sugi menderita. Dia keinget ucapan temannya yang minggu kemarin bilang soal korban santet yang ada di desa temannya itu. Dan Pak Dito itu berencana untuk menyantet Pak Sugi. Dan malam itu juga Pak Dito pergi dengan motornya menuju ke rumah temannya itu yang bernama Pak Sanuri untuk minta diantarkan ke tempat dukun itu. Dan setibanya di rumah Pak Sanuri, Pak Dito langsung mengungkapkan maksud kedatangannya dan Pak Sanuri pun bersedia untuk mengantarkan Pak Dito. Akhirnya berangkatlah mereka ke rumah si dukun dan Pak Sanuri tahu lokasinya, dia pun menunjukkan arah jalannya. Usai setengah jam perjalanan,
Akhirnya mereka pun sampai dan langsung mengetuk pintu rumah dukun itu. Dan muncullah seorang kakek-kakek tua dan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan dukun itu bernama Mbah Suryo. Setibanya di dalam, Pak Dito dibuat ngeri dengan pemandangan isi rumahnya yang bau parfumnya itu bau kemenyan. Pak Dito lantas langsung menyampaikan maksudnya itu. Kemudian Mbah Dukun menyuruh Pak Dito untuk menuliskan nama orang yang akan disantetnya itu ke dalam sebuah kertas lusuh yang diberikan oleh Mbah Suryo. Setelah itu Mbah Suryo langsung mengambil kertas lusuh yang sudah ditulis oleh Pak Dito dan kemudian diasapkan di atas kemenyan yang sudah dibakar dengan menjambi-jambi kertas lusuh itu. Dan sesuai dengan request Pak Dito, Mbah Suryo akan membuat Pak Sugi ini dibuat lumpuh, tidak bisa berjalan. Dan setelahnya Mbah Suryo menggulung kertas lusuh itu dan diikat dengan sebuah tali. Setelahnya Mbah Suryo kembali merapalkan mantranya lagi untuk mengundang sosok yang akan dikirimkan nantinya kepada Pak Sugi. Hingga beberapa saat kemudian, kesiur angin masuk ke dalam ruangan itu, membuat Pak Dito merasa merinding ketakutan. Dan beberapa saat kemudian, terlihat ada sebuah asap tebal berwarna hitam masuk ke ruangan itu, disertai dengan bau busuk yang sangat menyengat. Dan perlahan-lahan asap tebal hitam itu berubah wujud menjadi sosok buto yang sangat menyeramkan. Sontak Pak Dito yang baru pertama kali melihat sosok seperti itu, tubuhnya langsung gemetaran tidak karuan. Sosok itu lalu berkomunikasi dengan Mbah Suryo karena nantinya sosok itu akan dikirimkan kepada targetnya. Setelahnya sosok itu pun pergi menghilang dari hadapan mereka dan meninggalkan asap disertai dengan bau busuk yang sangat menyengat. Kemudian Mbah Suryo menyuruh Pak Dito untuk menunggu di ruang tamu saja dengan Pak Sanuri. Kamu tunggu di luar saja. Aku akan mengubur kertas ini dulu di belakang rumah. Iya Mbah, baik. Saat itu akhirnya Pak Dito menghampiri Pak Sanuri, sementara Mbah Suryo beranjak pergi ke belakang rumah dan langsung menggali tanah yang ada di bawah pohon besar. Kemudian kertas lusuh yang sudah digulung dan diikat itu dipendam di bawah pohon besar itu. Tidak lupa Mbah Suryo merapalkan mantranya saat itu. Tiba-tiba muncullah sosok buto yang tadi. Ternyata dia menunggui pohon besar yang ada di belakang rumah Mbah Suryo. Mbah Suryo kemudian memerintahkan buto itu untuk mendatangi Pak Sugi dan juga mengganggunya. Lalu sosok buto itu meminta 3 ayam hitam cemani sebagai bayarannya dan Mbah Suryo pun menyanggupinya. Beberapa saat kemudian Mbah Suryo pun kembali ke depan menghampiri Pak Dito dan Pak Sanuri. Dan setelahnya Mbah Suryo pun menagih uang bayaran pada Pak Dito sebesar 2 juta. Ritualnya sudah selesai aku lakukan. Untuk maharnya kamu harus membayar 2 juta. Pak Dito pun langsung meraih dompet dan memberikan uang 2 juta kepada Mbah Suryo. Uang itu merupakan uang simpanan miliknya selama ini. Lalu Mbah Suryo pun menyuruh mereka untuk pulang saja karena semua nanti biar dihandle oleh Mbah Suryo. Pak Dito dan Pak Sanuri pun langsung segera pamitan pulang. Kalian bisa langsung pulang. Kamu jangan khawatir, nanti semuanya akan saya handle. Kamu cukup terima beres saja dan tunggu hasilnya. Iya Mbah, baik. Kalau begitu kami pamit pulang dulu Mbah. Sebelumnya terima kasih banyak ya Mbah. Malam itu, mereka berdua pulang naik motor berboncengan. Dan di tengah perjalanan tiba-tiba saja motor mereka mogok. Entah kenapa, padahal bensinnya itu masih full. Kenapa motornya Tok? Gak tahu nih, mogok padahal bensinnya masih banyak. Ya udah mending kita turun aja sambil jalan kaki aja dulu. Akhirnya Pak Dito dan Pak Sanuri jalan kaki sambil mendorong motornya itu. Di perjalanannya itu mereka dikejutkan dengan bau busuk yang sangat menyeruak. Dan tidak hanya itu, Pak Sanuri dan Pak Dito melihat ada bayangan yang melintas di hadapannya. Seketika bayangan itu berubah menjadi sosok pocong yang berada tepat di depannya. Sontak mereka pun langsung berteriak ketakutan. Sosok pocong itu berpenampilan sangat mengerikan sekali dengan wajah hitam legah penuh dengan darah. Pak Sanuri yang melihat sosok pocong itu tidak kuat dan akhirnya dia berpingsan di tengah jalan. Sementara Pak Dito masih terbujur kaku dengan tubuh gemetaran tidak karuan. Yaelah Pak Sanuri, pakai pingsan segala lagi. Aku kan jadi takut Pak, gumam Pak Dito dalam hati.
Sesaat kemudian, tiba-tiba saja sosok pocong yang tadi jumlahnya hanya 1, kini sekarang malah bertambah banyak dan bahkan puluhan jumlahnya. Pak Dito pun langsung teriak ketakutan. Dia tidak kuat dan akhirnya dia pun menyusul pingsan Pak Sanuri. Dan keesokan harinya, mereka dibangunkan oleh bapak-bapak yang lewat kala itu. Dan setelah sadar mereka langsung berterima kasih kepada bapak itu. Dan segeranya mereka berdua pun langsung bergegas beranjak pulang ke rumah, takut istrinya nyariin. Sementara di tempat lain, mendadak hari itu juga, ketika subuh belum tiba, di rumahnya Pak Sugi, dia yang sedang tertidur mendadak mengalami mimpi buruk. Dia bermimpi dikejar-kejar sosok ular yang sangat banyak sekali. Dan Pak Sugi ini berlari entah kemana tidak tentu arah. Kemudian dia berhenti di sebuah pohon besar dan terduduk di bawahnya. Namun baru sebentar dia duduk, tiba-tiba saja Pak Sugi mendapati tetesan air di pundaknya. Dan saat itu Pak Sugi langsung mendongak ke atas. Dia kaget, ternyata itu adalah air liur dari sosok buto penunggu pohon itu. Sontak menjeritlah Pak Sugi melihat sosok itu. Dan bersamaan dengan itu dia pun langsung terperanjat bangun dari tidurnya. Usai terbangun, Pak Sugi langsung mengecek kondisi sekitar kamarnya. Dia mengedarkan pandangan ke sana kemari. Dan Pak Sugi juga memegang pundaknya apakah basah atau tidak. Saat itu jantung Pak Sugi berdegup kencang sekali dan napasnya tidak beraturan. Bahkan bajunya basah dipenuhi dengan keringat. Kemudian Pak Sugi bangkit dari tidurnya. Dia ingin mengambil air minum di dapur supaya menjadi tenang. Namun saat Pak Sugi sedang berjalan di ruang tengah, dia dikagetkan dengan pintu depan yang tiba-tiba saja terbuka sendiri dengan kencang sekali. Padahal tadi sudah dikunci. Pak Sugi pun kaget dan heran serta takut. Pokoknya perasaannya saat itu campur aduk. Kemudian dia pun mencoba memberanikan diri untuk menutup pintu itu. Akan tetapi, saat Pak Sugi melihat keluar pintu, tubuhnya mendadak kaku saat melihat ada sosok tinggi besar mengerikan. Tepatnya sosok itu ada di luar rumah. Dan tiba-tiba saja sosok itu melemparkan sebuah bola api ke arah Pak Sugi. Dan terjadilah sebuah ledakan hingga Pak Sugi terpental dan pingsan kala itu. Bu Septi yang sedang tertidur kaget ketika mendengar suara itu dan dia langsung terbangun. Dia langsung lari ke depan dan terkejut mendapati suaminya sudah terkapar di lantai dengan posisi pintu terbuka dan kondisi sekitar berantakan. Ya Allah, Bapak. Bu Septi gemetaran. Sontak dia langsung pergi ke tetangga dan berteriak pagi itu juga untuk meminta pertolongan. Kemudian para tetangga yang mendengar teriakan dari Bu Septi langsung terbangun dan langsung keluar rumah. Bahkan untungnya saat itu ada bapak-bapak yang baru pulang meronda. Akhirnya tetangganya itu pun datang dan membantu mengangkat tubuh Pak Sugi untuk dibaringkan di dalam kamar. Dan hari itu juga Bu Septi menelpon Farid untuk segera pulang karena bapaknya lagi sakit. Singkat cerita, dan semenjak Pak Sugi mengalami kejadian itu, dia sering mendapatkan teror dan gangguan yang menyeramkan membuat hidupnya tidak tenang. Suatu malam Pak Sugi yang terbaring di dalam kamar, dia dikejutkan dengan suara ketukan di balik lemari kamarnya. Suara itu terdengar beberapa kali, sampai akhirnya Pak Sugi yang mendengar itu terperanjat. Tiba-tiba pintu lemarinya itu terbuka sendiri. Dia merinding saat itu dan betapa terkejutnya Pak Sugi ketika melihat di dalam lemari itu ada sosok kuntilanak dengan rambut panjang dengan wajah yang sangat menyeramkan. Sosok itu tertawa melihat Pak Sugi yang ketakutan. Saat itu tiba-tiba saja Bu Septi datang dan membuka pintu kamarnya. Dia membawakan makan malam untuknya. Pak Sugi malah langsung teriak kaget. Loh Pak, kenapa kau teriak? Pak Sugi langsung memegangi dadanya. Napasnya tidak beraturan. Dia masih gemetaran. Namun saat Bu Septi datang, sosok itu ternyata sudah tidak ada di dalam lemari. Ini Pak, makan malam dulu. Bapak kenapa sih kok ketakutan gitu? Namun Pak Sugi tidak menjawab pertanyaan dari Bu Septi. Takut nanti Bu Septi malah khawatir mendengarnya. Dan setelah selesai makan, Bu Septi pun keluar kamar dan meninggalkan Pak Sugi sendirian di dalam kamarnya. Malam itu,
Pak Sugi tidak bisa tidur karena kepikiran dengan apa yang sudah dia lihat. Sesaat kemudian Pak Sugi malah dikejutkan dengan sebuah bayangan hitam yang melintas di hadapannya, disertai dengan hembusan angin yang kencang sekali. Bukan hanya itu, Pak Sugi juga mencium bau busuk yang sangat menyeruak. Dan tiba-tiba saja, Pak Sugi melihat sosok tinggi besar berada tepat di hadapannya. Dan sosok itu adalah sosok Buto yang dilihatnya waktu di dalam mimpi buruknya itu. Pak Sugi pun langsung berteriak ketakutan hingga akhirnya jatuh pingsan. Singkat cerita, sudah 4 hari ini Pak Sugi gak kunjung bangkit dari dipanya. Saat sadar dia gak bisa menggerakkan kakinya, dan semenjak hari itu dia tidak berangkat membecak. Farid kala itu juga sudah sampai di rumah. Dia khawatir dengan kondisi bapaknya. Farid sudah memeriksakan Pak Sugi, namun belum sembuh juga. Dan setelahnya Farid ini merasa ada yang janggal atas apa yang dialami oleh bapaknya itu. Apalagi usai mendengar kalau Pak Sugi ini selalu ditampakin sosok-sosok mengerikan. Akhirnya Farid berinisiatif untuk mencari seorang ustadz untuk membantu Pak Sugi. Barangkali dia terkena gangguan gaib. Dan hari itu juga datanglah seorang ustadz ke rumahnya Pak Sugi. Faridlah yang sudah memanggilkan ustadz itu. Dia berasal dari desa lain, namanya Ustadz Wiro. Lalu Ustadz Wiro pun langsung dituntun masuk ke dalam kamar. Dan saat melihat Pak Sugi, Ustadz Wiro langsung beristighfar. Beliau merasakan hawa panas yang berbeda saat masuk ke dalam kamar itu. Hawa panas yang dimaksud ini adalah hawa panas ilmu hitam. Saat itu Ustadz Wiro pun langsung duduk di samping dipanya Pak Sugi dan mulai menerawang apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Sugi. Kemudian Pak Wiro pun memejamkan kedua matanya dan membuka mata batinnya. Kesiur angin masuk ke dalam kamar membuat suasana berbeda. Bahkan Bu Septi dan Farid yang ada di sana merasa merinding. Hingga beberapa saat kemudian Ustadz Wiro pun sudah selesai menerawang. Dan benar, setelah diterawang, ternyata Pak Sugi ini memang kena guna-guna dari orang nakal. Gimana Pak Ustadz? Suami saya kenapa? Tanya Bu Septi penasaran. Setelah saya terawang, Pak Sugi ini memang telah diguna-guna oleh orang yang nakal dengannya, Bu. Astagfirullahaladzim. Ustadz tolong sembuhkan suami saya ya Pak Ustadz. Baik Bu, insya Allah saya akan mengusahakan. Dan kemudian Ustadz Wiro pun mencoba menyembuhkan Pak Sugi. Dengan sebelumnya dia meminta kepada Bu Septi untuk mengambilkan air sebaskom dan kemudian dikasih garam. Beberapa saat kemudian, Bu Septi datang membawa sebaskom air yang sudah dicampur dengan garam. Lalu Ustadz Wiro membacakan doa-doa pada air garam itu, kemudian mencoba mengusapkannya pada kaki Pak Sugi. Mendadak Pak Sugi langsung teriak kesakitan. Namun Ustadz Wiro tak berhenti mengusap dan menyuruh Farid untuk memegangi ayahnya. Saat itu suasana semakin mencekam. Hawa dingin dan angin kencang masuk ke dalam kamar, disertai bau busuk yang tiba-tiba tercium di dalam ruangan itu. Hingga pada akhirnya kain lap yang dipegangi oleh Ustadz itu mendadak menjadi hitam pekat dan mengeluarkan sebuah asap. Ustadz Wiro kemudian mengucapkan syukur dan dia berkata kalau sudah berhasil mengeluarkan guna-guna yang dikirimkan orang jahat itu kepada Pak Sugi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya ilmu hitam yang ada di tubuh Pak Sugi sudah berhasil dikeluarkan. Alhamdulillah, ucap Septi, Farid dan Pak Sugi bersamaan. Pak Sugi tiba-tiba saja bisa kembali menggerakkan kakinya dan dia merasa sangat bersyukur. Lalu mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Wiro karena sudah membantu menyembuhkan Pak Sugi. Terima kasih banyak Pak Ustadz, sudah menyembuhkan suami saya. Sama-sama Bu, tapi ini semua atas izin Allah. Saya hanya perantara. Berterima kasih dan bersyukurlah kepada Allah yang Maha Kuasa. Iya Ustadz. Kalau boleh tahu siapa yang mengguna-guna suami saya Ustadz? Untuk hal itu saya tidak akan menyebutkan siapa orangnya Bu. Yang jelas kalian jangan membalas dendam. Ikhlaskan saja apa yang sudah terjadi dan pasrahkan kepada Allah. Biarkan Allah yang membalasnya. Dan setelahnya Ustadz pun berpamitan untuk pulang saat itu dan diantarkan oleh Farid karena tadi dijemput oleh Farid dan dia tidak membawa motor.
Beberapa saat kemudian Farid pun pulang lagi ke rumah dan dia bilang kepada Pak Sugi untuk tidak usah membecak lagi dan nanti akan dibuatkan ruko mini saja di rumah. Biar Pak Sugi bisa jualan saja di rumah, tidak usah becak lagi. Pak, Farid minta setelah ini Bapak tidak usah becak lagi ya Pak. Nanti akan Farid buatkan ruko mini di depan rumah biar Bapak bisa jualan sembako sama Ibu juga. Baiklah nak, Bapak manut saja sama kamu. Sementara di tempat lain, selama 4 hari ini Pak Dito senang banget karena Pak Sugi tidak datang ke pasar. Itu artinya santet yang dikirimkannya itu sudah manjur. Dan kini Pak Dito yang mendapatkan penumpang banyak di pasar. Namun kesenangannya itu tidak berlangsung lama, hanya sementara. Hari itu Pak Dito pulang malam karena dapat penumpang banyak. Dan saat waktu perjalanan menuju pulang ke rumah, dia melewati jalanan yang sepi sekali. Dan tiba-tiba saja, dia dikejutkan dengan kemunculan sebuah bola api terbang yang mendadak menyerang ke arahnya dan meledak di sekitar becaknya. Pak Dito pun saat itu akhirnya terpental dari becak dan terguling pingsan jatuh di jalanan. Keesokan harinya, Pak Dito tersadar sudah ada di atas kasur. Ternyata tadi pagi Pak Dito ditemukan warga lalu diantarkan ke rumahnya. Pak Dito sangat syok saat mendapati kakinya menjadi hitam legam dan tidak bisa digerakkan. Pak Dito hanya bisa terbaring di kasur sampai berhari-hari dan akhirnya Pak Dito ini menderita sakit-sakitan dan selalu diteror oleh sosok buto di malam hari. Hingga suatu malam, Pak Dito yang berbaring di dalam kamarnya itu tiba-tiba dia melihat ada bayangan yang melintas masuk ke dalam kamar. Bersamaan dengan itu, Pak Dito merasakan hawa dingin dan hembusan angin itu masuk ke dalam kamar. Kemudian muncullah sebuah asap tebal berwarna hitam yang ada di pojok kamarnya. Dan perlahan asap itu berubah wujud menjadi sosok buto yang tinggi besar dengan wajah yang mengerikan sekali. Sontak Pak Dito pun langsung berteriak ketakutan. Sosok itu menatap tajam ke arah Pak Dito dengan kedua matanya yang merah menyala. Pak Dito ketakutan, tubuhnya gemetaran dan napasnya tidak beraturan. Namun dia tidak bisa berlari karena kedua kakinya itu lumpuh tak bisa digerakkan. Hingga akhirnya Pak Dito pun pingsan malam itu dan dia juga bermimpi buruk kala itu. Saat itu dia tiba-tiba berada di sebuah hutan dan dikejar-kejar anjing. Akhirnya dia pun lari tergopoh-gopoh karena ketakutan. Napasnya tidak beraturan hingga akhirnya Pak Dito pun berhasil keluar dari dalam hutan. Kemudian dia pun berlari tidak tentu arah sampai dia berada di sebuah kuburan. Dan di kuburan itu sangat gelap sekali. Dia terus mencoba berlari karena tidak melihat ada gundukan makam sampai akhirnya Pak Dito pun jatuh tersungkur akibat tersandung gundukan makam itu. Ketika dia bangkit dan menoleh ke arah batu nisan itu, dia terkejut membaca tulisan di dalam nisan itu yang bertuliskan namanya sendiri. Sontak Pak Dito pun langsung menjerit dan terbangun dari pingsannya itu. Pak Dito yang masih merasa ketakutan, kemudian dia mencoba membangunkan istrinya karena dia merasa haus tenggorokannya. Namun istrinya itu sudah tidur pulas, dia tidak bisa dibangunin. Dan malam berikutnya, Pak Dito juga dikejutkan lagi dengan suara yang mengetuk pintu kamarnya. Saat itu kejadiannya tengah malam, sekitar pukul 1 dini hari, dan Pak Dito belum bisa tidur entah kenapa. Dia kira saat itu adalah istrinya yang mengetuk pintu kamarnya beberapa kali, namun tidak kunjung membuka pintu, padahal pintu kamarnya itu tidak dikunci. Dan tiba-tiba saja pintu kamar itu pun terbuka dengan sendirinya, membuat Pak Dito terkejut. Dan saat itu dia mendapati sosok buto tinggi besar berada tepat di depan pintu kamarnya. Sosok itu pun kemudian menghampiri tubuhnya Pak Dito dengan tatapan yang sangat menyeramkan sekali. Pak Dito pun langsung teriak, namun akhirnya sosok itu menghilang dengan sendirinya dan meninggalkan sebuah asap hitam yang tebal. Tak hanya sampai di situ, Pak Dito malah dikejutkan lagi dengan suara wanita yang tertawa mengikik di balik jendela kamarnya. Dia mencoba menoleh ke arah jendela, dan saat itu dia terkejut mendapati ada kuntilanak yang tersenyum menyeringai di balik jendelanya.
dengan rambut yang panjang acak-acakan serta wajahnya hancur penuh dengan darah. Semakin tambah takut, syok, dan benar-benar stres sekali Pak Dito ini karena selalu melihat sosok-sosok mengerikan itu setiap malam harinya. Sosok kuntilanak itu masih tertawa menatap tajam ke arah Pak Dito dengan kedua matanya yang memutih semua. Akhirnya Pak Dito pun menenggelamkan wajahnya di balik selimut. Sesaat setelah sosok kuntilanak itu pergi menghilang, dia dikejutkan lagi dengan suara dengkuran yang sangat keras sekali berada di dekatnya. Karena penasaran, Pak Dito pun perlahan-lahan langsung mengintip dari balik selimut dan betapa terkejutnya ia. Ternyata di samping kasurnya itu ada sosok pocong yang tersenyum ke arahnya. Dan karena sudah tidak kuat, Pak Dito pun langsung meraih baygon yang ada di meja kamarnya. Dan dia langsung meminum obat nyamuk tersebut, sehingga dia langsung overdosis dengan mulut yang berbusa. Dan keesokan paginya, dia ditemukan oleh istrinya sudah tidak bernyawa, tergeletak di atas kasur. Dan akhirnya Pak Dito pun dimakamkan hari itu juga. Beberapa tetangganya menggunjing jenazah Pak Dito yang baunya sangat busuk sekali dan kedua kakinya menghitam, tidak bisa kembali seperti semula. Sedangkan kala itu keluarga Pak Sugi juga ikut datang bertakziah dan kini mereka tahu siapa yang telah menakali keluarga mereka sebelumnya. Namun mereka tidak dendam dan malah sudah memaafkan Pak Dito. Saat itu jenazah Pak Dito matanya melotot, tidak bisa dipejamkan. Meskipun dengan keadaan jenazah yang sangat abnormal itu, pemakaman akan tetap dilaksanakan hari itu juga. Singkat cerita, kini Pak Sugi sudah tidak becak lagi. Dia fokus menjalani jualan sembakonya di warung yang dibuatkan oleh anaknya. Tepatnya warung itu dibangun di depan rumahnya sendiri. Namun becak milik Pak Sugi ini tidak dijual. Dia tetap menyimpannya sebagai kenang-kenangan karena becak itu telah berhasil memenuhi kebutuhan keseharian mereka. Dan Pak Sugi berharap bisa mengembangkan usaha toko barunya itu. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.